think it's easy. You think I don't want to run to you, but there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bil ikhtisar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sifa. Tanggal lahir 19 Januari 1991 dengan nomor induk mahasiswa 06250824037. Program studi pendidikan agama Islam, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Sebentar lagi akan melaksanakan uji kinerja PPG di SMP Nurul Arifin dalam proses pembelajaran di lembaga kami. Kami mohon kepada seluruh jajaran dan staf LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, mohon doa dan dukungan, semoga kami bisa melaksanakan kegiatan uji kinerja ini dengan maksimal dan bisa memberikan hasil serta nilai yang sesuai dengan keinginan kita bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Pertemuan kali ini seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Semoga pada kegiatan pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ketua Kelas, Saudari Nurhayani, dipersilakan untuk menyiapkan dan berdoa bersama. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna min ahlil ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika sholihina. Baik, terima kasih teman-teman. Setelah berdoa seperti biasa, Bapak akan absen satu persatu. Yang hadir hari ini siapa saja? Ahmad Kurdi, Aisyah, Hadir Pak. Siti Nur Alisa, Hadir Pak. Siti Rohmah. Hadir Pak. Baik, terima kasih semuanya hadir hari ini ya. Iya Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, Bapak coba akan memberikan sedikit ice breaking supaya teman-teman semangat pada pagi hari ini, supaya teman-teman dalam mengikuti pembelajaran bisa ditangkap secara maksimal dan bisa diamalkan nanti di kehidupan sehari-hari. Perhatikan apa yang Bapak bicarakan. Kalau Bapak bilang ini, jawabannya satu. Kalau Bapak bilang begini, jawabannya dua. Kalau Bapak bilang yang ini, jawabannya tiga. Perhatikan apa yang Bapak katakan. Kalau ini satu, begini dua, yang ini tiga. Perhatikan ya, ini satu, begini dua, yang ini tiga. Perhatikan apa yang Bapak sampaikan atau Bapak katakan. Ini satu, begini dua, yang ini tiga, yang ini tiga, yang ini tiga, begini dua, begini dua, ini
Satu ini ya. Oke, kita coba sekali lagi. Begini. Dua. Begini. Dua. Begini. Dua. Yang ini. Tiga. Yang ini. Tiga. Ini. Satu. Ini. Satu. Ini. Satu. Begini. Dua. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Baik, terima kasih teman-teman sudah kita berdoa. Tadi sudah saya absen juga. Selanjutnya Bapak akan sedikit memberikan stimulus terkait dengan materi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman nanti memahami tentang rukun iman. Selanjutnya teman-teman juga bagaimana bisa memahami rukun iman itu sendiri dan mengidentifikasi rukun iman itu sendiri. Yang kedua, sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu adalah teman-teman dapat menyebutkan rukun iman yang benar dan secara berurutan. Selanjutnya yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, teman-teman nanti mampu mengidentifikasi dan terampil menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan rukun iman. Baik. Sebelum pada materi inti, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama adalah, apakah kalian sudah hafal rukun iman? Ya. Baik, hafal ya. Tolong sebutkan rukun iman yang kedua. Siapa yang bisa? Baik, saudari Alisa. Iman kepada malaikat Allah. Ya, betul sekali. Iman kepada malaikat Allah. Pertanyaan yang kedua. Apakah bukti seseorang itu dikatakan beriman? Hayani. Oh, maaf, tadi Aisyah ya. Ya, silakan. Rajin ibadah, Pak. Rajin beribadah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk saudari Aisyah. Pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir sebagai awal daripada kegiatan pada pagi hari ini. Pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa seseorang harus mempunyai iman di dalam dirinya? Siapa yang bisa? Hayani, silakan. Menjadikan hidup lebih baik, Pak. Kenapa? Menjadikan hidup lebih baik. Baik, menjadikan hidup lebih baik, betul? Oke, tepuk tangan untuk saudari Hayani. Baik, selanjutnya teman-teman, Bapak akan sedikit memberikan motivasi terkait dengan rukun iman. Seperti yang sudah Bapak tampilkan di sini, bisa teman-teman sambil lalu dibaca sendiri. Rukun iman adalah 6 pokok ajaran dalam Islam yang harus diyakini dan diterima oleh setiap muslim sebagai dari keyakinan mereka. Rukun iman merupakan bagian dari akidah Islam dan menjadi landasan dasar dalam ajaran agama Islam. Setiap insan, setiap manusia pasti memiliki rasa iman di dada, pasti memiliki rasa iman di dalam hatinya. Kenapa? Karena kita sebagai umat muslim harus memiliki yang namanya iman. Baik. Selanjutnya kita akan mulai masuk kepada materi pada kesempatan kali ini. Di kegiatan kali ini atau di pembelajaran kali ini kita akan memahami 6 rukun iman. Sedangkan 6 rukun iman adalah bagian penting dalam ajaran Islam. Rukun iman mencakup 6 pokok ajaran yang harus diyakini dan diterima oleh setiap muslim sebagai bagian dari keyakinan mereka. Seperti yang sudah Bapak tampilkan di depan, dan tadi juga teman-teman sudah menjawab pertanyaan pemantik dari Bapak bahwa teman-teman sudah hafal dan tahu tentang rukun iman dan bagian-bagian daripada rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah menjadi iman kita yang pertama. Karena kenapa? Karena iman kepada Allah adalah bagian daripada rukun iman yang pertama. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah rukun iman kepada malaikat Allah. Rukun iman kepada malaikat seperti yang sudah disampaikan tadi oleh
saudari Alisa bahwa iman kepada malaikat adalah bagian daripada rukun iman yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Dan yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan terakhir adalah iman kepada siapa? Kepada takdir atau qada dan qadar. Ya, betul ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini kita akan fokus kepada 6 poin tersebut. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan terakhir adalah iman kepada takdir. Baik. Dari sini teman-teman bisa dipahami ya, bahwa rukun iman itu ada 6 dan bagian daripada rukun iman itu apa saja dari 1 sampai 6. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Selanjutnya, seperti langkah-langkah yang sudah Bapak sampaikan di awal tadi, bahwa tujuan yang ketiga adalah bagaimana teman-teman memahami atau bisa mengidentifikasi ayat Al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan rukun iman. Tapi pada kesempatan kali ini Bapak hanya akan menampilkan 3 saja. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah, adalah surat yang kedua di ayat 163 dengan arti, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kira-kira dari potongan ayat tersebut, rukun iman yang manakah yang termasuk pada ayat tersebut? Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira rukun iman yang nomor berapa? Nomor 1. Baik. Selanjutnya yang kedua, Bapak angkat daripada hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat adalah makhluk yang tidak tampak oleh manusia dan tidak dapat diganggu oleh kita, dan mereka memiliki tugas-tugas tertentu dari Allah. Dari contoh yang kedua, kira-kira bagian rukun iman yang nomor berapa? Nomor berapa? 2. Baik. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah surat Al-Lahab, surat ke-33 di ayat 40 dengan artian, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari salah satu seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dari surat Al-Ahzab ini adalah masuk ke bagian rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang rukun iman yang keempat itu apa? Iman kepada Rasulullah. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Selanjutnya, karena materi sudah Bapak sampaikan kepada teman-teman sekalian, langkah berikutnya Bapak akan membagi 3 kelompok daripada teman-teman yang ada di kelas ini. Saya akan tunjuk ketua atau koordinator masing-masing kelompok. Yang pertama adalah saudari Muslimah, kelompok pertama. Kelompok kedua saudari Nurhayani, dan kelompok yang ketiga saudara Muhammad Iqbal. Jadi nanti saudari Muslimah punya kelompok sendiri, Nurhayani punya kelompok sendiri, dan Muhammad Iqbal punya kelompok sendiri. Nanti Bapak akan bagikan beberapa tugas untuk mengidentifikasi daripada rukun iman yang sudah Bapak sampaikan di materi kali ini. Selanjutnya, tindak lanjut daripada diskusi yang sudah kita lewati tadi. Bapak sudah menunjuk satu perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan ayat suci Al-Quran atau surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran sebagai bentuk rasa keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Dan di depan sudah ada kelompoknya saudari Nurhayani untuk membacakan surat-surat pendek yang ada dalam Al-Quran. Pada Mbak Nurhayani dan kawan-kawan dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan terkait dengan materi 6 pokok rukun iman, dan bagaimana teman-teman juga sudah mengidentifikasi sekaligus juga mendemonstrasikan sebagai bukti nyata bahwa teman-teman sudah menjadi orang yang beriman dengan didemonstrasikan oleh kelompoknya saudari Nurhayani tadi dengan membacakan satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Nurhayani. Baik, terima kasih. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, yang dapat Bapak berikan di pertemuan kali ini tentang 6 pokok rukun iman dan bagaimana kita mengidentifikasinya. Semoga pertemuan kali ini menjadi ibadah bagi kita semua, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan di kegiatan sehari-hari kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.